Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Latifah Ainur Rahma dengan NIM 25062110015 dari kelas 2A Angkatan 2025 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebelum masuk ke materi bunyi segmental dan bunyi suprasegmental, kita pahami dulu mengenai pengertian dari fonologi. Kalian pasti belum tahu kan apa sih fonologi itu? Fonologi yaitu salah satu cabang dari ilmu linguistik yang mempelajari terkait bunyi-bunyi bahasa serta fungsinya dan dapat membedakan makna. Selanjutnya kita masuk ke materi utamanya, yaitu bunyi segmental dan bunyi suprasegmental. Bunyi segmental adalah satuan bunyi bahasa yang dapat dibagi-bagi atau dipisahkan menjadi unit terkecil. Bunyi segmental juga dihasilkan oleh alat ucap dan dapat dianalisis secara terpisah, juga dapat membedakan makna. Nah, jenis-jenis dari bunyi segmental itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu vokal. Vokal ialah bunyi yang dihasilkan tanpa hambatan pada alat ucap dan hanya posisi lidah yang berubah. Yang kedua yaitu bunyi konsonan. Bunyi konsonan yaitu bunyi yang dapat dihasilkan dengan hambatan dan alat bicara. Yang ketiga yaitu diftong. Apa sih diftong itu? Diftong adalah dua bunyi vokal yang dapat diucapkan secara bersamaan. Dan diftong terdiri dari 4, yaitu diftong AI, diftong AU, diftong EI, dan diftong OI. Yang keempat yaitu klaster. Klaster adalah dua konsonan yang dapat diucapkan secara bersamaan. Contohnya yaitu pada fonem PR dengan contoh kata proklamasi. Contoh penggunaan bunyi segmental yaitu pada kata buku. Jika dipisahkan terdiri dari fonem B, fonem U, fonem K, dan fonem U. Kita kembali lagi pada pembahasan awal, yaitu bunyi segmental adalah bunyi yang dapat dipisah-pisahkan. Nah, yang kedua yaitu dapat mengubah makna. Contohnya yaitu pada kata padi dan badi. Itu hanya dibedakan oleh satu konsonan, yaitu fonem P dan fonem B. Yang ketiga yaitu dari kata matang. Matang jika dipisahkan terdiri dari fonem M, fonem A, fonem T, fonem A, dan fonem NG. Kenapa kok fonem NG itu digabung? Karena itu termasuk dalam jenis-jenis bunyi segmental yang klaster, yang berarti dua konsonan yang diucapkan secara bersamaan. Contoh lain yaitu pada jenis bunyi segmental yang diftong, pada kata sungai yang terdiri dari fonem S, fonem U, fonem N, fonem G, dan diftong AI. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai bunyi suprasegmental. Apa sih bunyi suprasegmental itu? Bunyi suprasegmental adalah bunyi yang menyertai fonem dari bunyi segmental tersebut dan bisa berupa tekanan suara atau intonasi, juga panjang pendek dan getaran suara yang menunjukkan emosi tertentu. Bunyi suprasegmental muncul bersamaan dengan bunyi segmental sehingga sulit untuk dipisahkan. Bunyi suprasegmental lebih seperti lapisan tambahan yang dapat menentukan makna emosi dan juga dapat membedakan antara pertanyaan dan juga pernyataan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur-unsur dari bunyi suprasegmental yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu tekanan. Tekanan adalah keras lemahnya suara pada suku kata tertentu. Dan fungsi dari tekanan itu yaitu kita dapat membedakan makna dan membedakan ritme. Contohnya pada kalimat aku suka buah apel. Kita tekankan pada kata aku menjadi aku suka buah apel. Yang kedua yaitu nada. Nada adalah tinggi rendahnya suara dan berfungsi untuk dapat membedakan antara kalimat tanya dengan kalimat pernyataan. Contohnya yaitu dari kalimat dia datang besok. Itu termasuk pernyataan, lebih pada intinya dan memberikan pernyataan yang jelas. Sedangkan yang pertanyaan dia datang besok kan beda ya teman-teman. Yang ketiga yaitu jeda. Apa sih jeda itu? Jeda yaitu berhenti sejenak antara kata atau frasa. Jeda juga berfungsi untuk membedakan makna. Contohnya pada kalimat dia bilang besok datang. Terus contoh lain, iya saya sedang mengerjakan di kamar Pak Budi. Itu termasuk contoh dari jeda. Ibaratkan tidak ada jeda, kalimat akan menjadi monoton dan sulit difahami. Yang keempat yaitu durasi. Apa sih durasi itu? Durasi yaitu panjang pendek bunyi yang berfungsi untuk dapat membantu menyampaikan emosi.
dan juga memberikan penekanan dan membedakan makna. Contohnya pada kalimat aku suka sekali film itu. Itu yang termasuk panjangnya, yang pendeknya aku suka film itu. Nah, dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa bunyi segmental merupakan unit terkecil dalam bahasa dan dapat dipisah-pisahkan dan dihasilkan oleh alat ucap yang juga berfungsi untuk membedakan makna. Bunyi segmental terdiri dari bunyi vokal, bunyi konsonan, bunyi diftong, dan bunyi klaster. Sedangkan bunyi suprasegmental adalah lapisan tambahan yang menyertai bunyi segmental tersebut. Tanpa bunyi suprasegmental, kita akan menjadi monoton atau ambigu dalam berbicara atau menyampaikan pesan. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-share ya teman-teman, like, comment, and subscribe. Dadah.